Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak sejarah penyebaran agama Islam di Pangandaran tak bisa lepas dari sosok Mbah Bungkus. Makam ulama bernama asli Wonoduwiryo itu terletak di Jalan Raya Pangandaran, Cijulang, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kabupaten Pangandaran. Makam yang berbentuk rumah itu terletak di pinggiran Jalan Utama Pangandaran, Cijulang, dikelilingi kebun. Tak banyak warga yang menyadari keberadaan makam tersebut. Juru kunci makam Mbah Bungkus, Sudirman mengatakan Mbah Bungkus merupakan salah satu ulama penyebar agama Islam di Pangandaran. Mendiang adalah ulama yang melakukan syiar Islam di Pangandaran pada zaman dulu. Mbah Bungkus juga dikenal sebagai tokoh pemersatu suku Jawa dan suku Sunda. Sebagai wilayah yang berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, di Pangandaran terjadi pembauran dua suku yang berbeda, yakni Jawa dan Sunda. Ketokohan Mbah Bungkus berhasil membuat akulturasi perilaku sosial dan budaya masyarakat Pangandaran berjalan damai. Mbah Bungkus adalah sosok penyebar agama Islam di Pangandaran. Dia dikabarkan juga memiliki kesaktian. Pohon bisa tumbang dengan sekali gigitannya, tempat makam Mbah Bungkus berbentuk rumah. Sehingga tak banyak yang menyadari rumah kecil berwarna hijau di pinggiran Jalan Utama Pangandaran Cijulang itu merupakan makam ulama besar. Saat ini, di samping pemakaman Mbah Bungkus, sedang ada pengerjaan proyek markas polisi Resor Pangandaran. Padahal beliau salah satu tokoh yang syiar agama Islam di Pangandaran zaman dulu, kata Sudirman. Sosok Mbah Bungkus yang berhasil satukan perilaku sosial dan budaya masyarakat Pangandaran waktu itu, ucapnya. Pada saat itu, menurut Sudirman, Kanjeng Bupati Tasikmalaya berkeluh kesah kepada Kanjeng Bupati Cilacap. Curhatannya karena sebelah barat Sungai Citanduy yang dekat dengan pantai tak bisa digarap, dengan alasan angker. Zaman kolonial, Ciamis dan Pangandaran masuk kekuasaan Tasikmalaya atau dikenal dengan Sukapura, ungkapnya. Setelah menemukan orang yang tepat, Bupati Kebumen mengutus putra dari Mbah Wonodiksomo III, asal desa Telogo Depok yang akrab dipanggil Mbah Bungkus. Bupati Kebumen meminta langsung Wonoduwiryo kepada ayahnya, Mbah Wonodiksomo III, untuk dikirim ke daerah yang disebut angker oleh Bupati Sukapura. Setelah mendapat restu ayahnya, Wonoduwiryo berangkat ke seberang Sungai Citanduy yang berdekatan dengan pantai Pangandaran, sehingga saat itu Bupati Cilacap menyarankan orang pintar yang dapat membuka wilayah angker Pangandaran. Bupati Cilacap kemudian memohon bantuan kepada Bupati Kebumen untuk mengirimkan utusan yang sakti agar bisa membuka lahan hutan tersebut, katanya. Akhirnya, Bupati Kebumen mengutus putra dari Mbah Wonodiksomo III dari desa Telogo Depok, yang akrab disebut Mbah Bungkus. Bupati Kebumen meminta langsung Wonoduwiryo kepada ayahnya, Mbah Wonodiksomo III, untuk dikirim ke daerah yang disebut angker oleh Bupati Sukapura. Setelah mendapat restu ayahnya, Wonoduwiryo berangkat ke seberang Sungai Citanduy yang berdekatan dengan pantai Pangandaran. Wonoduwiryo atau Mbah Bungkus mulai membuka hutan belantara dengan alat seadanya dan berhasil merobohkan salah satu pohon yang dianggap angker hanya dengan cara digigit, ucapnya. Ia mengatakan ranting pohon yang berada di sekelilingnya langsung kering dan dijadikan bahan kayu bakar. Setelah itu, hutan yang telah dibuka dimanfaatkan oleh penduduk serta didatangi para pendatang dari barat dan timur, dari suku Sunda dan Jawa yang kemudian hidup berdampingan di lokasi tersebut. Setelah hutan belantara tersebut menjadi perkampungan, Mbah Bungkus akhirnya menyiarkan ajaran agama Islam kepada warga yang ada di perkampungan tersebut hingga akhirnya menjadi ramai. Pertama kali beliau memasuki Pangandaran pada 1920-an, dan beliau wafatnya tahun 1927, ucapnya. Sebagai penghormatan kepada sang penyebar agama Islam, Mbah Bungkus dibuatkan makam di daerah Wonoharjo yang sekarang samping Jalan Raya Pangandaran Cijulang.